Alkitab adalah firman Allah yang sudah final, yang terdiri atas 66 kitab, 39 kitab-kitab perjanjian lama, dan 27 kitab-kitab perjanjian baru, dalam satu kesatuan yang utuh, yang di dalamnya setiap orang percaya akan membaca, mempelajari, mengenal Allah Tritunggal, manusia sebagai gambar rupanya, serta alam semesta, bumi, dan lingkungan sekitar kehidupan manusia. Di dalam Alkitab, setiap orang percaya mengetahui dan mengerti ada kisah-kisah besar yang penting dan yang utama, yaitu kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Kisah penciptaan dimulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai kedua. Kisah kejatuhan dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 sampai 11. Kisah penebusan dimulai dari kitab Kejadian pasal 12 sampai dengan Wahyu pasal 20. Dan kisah penyempurnaan dimulai dari kitab Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Tiap-tiap kitab yang ada, yang dinyatakan, ditulis, dimengerti oleh manusia, mengajarkan kepada setiap orang percaya adanya fakta penciptaan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, secara teratur, baik adanya, dan indah, dalam sistem kehidupan yang diciptakan Tuhan dengan ketentuan hukum, baik moral, alam, sosial, dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seluruh ciptaan berada di dalam pengendalian, pengaturan, otoritas dari Allah. Dan setiap ciptaan itu dipelihara, dijaga, ditopang dengan kasih anugerahnya dan segala kebaikan yang dinyatakannya. Manusia sengaja berdosa kepada Allah dengan sadar melawan Allah, memberontak kepada Allah, berada di dalam posisi bertentangan dengan rancangan Allah, bergeser dari posisi yang seharusnya, tidak menepati sasaran yang dikehendaki oleh Allah. Kisah kejatuhan ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan pribadi yang bebas, dan kebebasannya dipakai, digunakan untuk melawan Tuhan Allah. Inilah awal asal-usul dari keberdosaan manusia. Akibatnya kematian, rusak total, tidak mampu total terjadi pada diri manusia, sehingga dampaknya pada kehidupan manusia, peradaban, maupun juga segala nasib kekekalan manusia. Kisah penebusan dimulai dari Allah yang berinisiatif menggenapkan seluruh rancangan penebusannya, memanggil orang-orang pilihannya untuk kembali kepadanya, mulai dari Habel, Set, Nuh, terutama melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan orang-orang pilihan sepanjang zaman. Dan kisah penebusan finalitasnya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Seluruh karya penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi itu, diterapkan oleh Roh Kudus secara khusus kepada orang pilihan, baik di zaman masa lalu sampai nanti akhir zaman. Dalam kisah penebusan, orang-orang pilihan dari segala bangsa, segala tempat di sepanjang zaman akan dipanggil, ditarik kembali, diberikan bimbingan, arahan untuk
mengenal Allah sesuai dengan rancangan kehendaknya. Kemudian dalam kisah penyempurnaan berkaitan dengan hari, waktu, saat akhir zaman atau disebut kedatangan Tuhan kembali. Tuhan akan datang kembali menghakimi setiap orang setelah dibangkitkan menerima tubuh yang baru, dan bagi orang percaya yang ditentukannya diselamatkan menerima tubuh kemuliaan, bagi yang ditentukan binasa menerima tubuh binasa dan mengalami penghukuman kekal. Bagi orang percaya mengalami hidup selamanya kekal di langit dan bumi yang baru untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan Allah. Keempat kisah besar itu ada di dalam Alkitab, dari mulai Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dan tiap-tiap kisah itu memang tertulis juga peristiwa-peristiwa yang penting, baik penciptaan segala yang ada dan kejahatan manusia yang diperbuatnya, serta panggilan Tuhan atas orang pilihan, pembentukan umat Tuhan, sampai dengan pemerintahan Kristus melalui gerejanya yang nyata bagi orang percaya di segala zaman, dan akhirnya kisah kedatangannya kembali atau kisah penyempurnaan. Kiranya dengan pengertian ini kita makin tekun membaca, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan orang-orang pilihannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.